Selamat datang kembali di sesi bedah sumber kita. Kali ini kita punya bahan yang menarik banget nih. Kita bakal dalami bab 10 dari buku Learning How to Learn. Spesialnya bab ini ditulis langsung sama salah satu penulisnya, pakar neuroscience, Terry Sengioski. Iya, betul. Jadi kita dengar langsung dari perspektif dia ya. Nah itu dia, kita akan gali cerita pribadinya Terry nih. Ada cerita seru yang hampir bikin sekolahnya kebakaran loh. Hah, iya. Yang itu legendaris. Terus soal pentingnya belajar bareng-bareng dalam grup, gimana nemuin misi pribadi kita, dan gimana pengalaman yang nggak terduga itu bisa jadi berguna banget. Intinya sih, kita mau coba ambil saripati praktis dari pengalaman belajarnya Terry yang bisa Anda pakai juga. Oke deh, kita mulai bongkar ya. Nah, cerita awal Terry ini agak unik ya. Dia kan jago banget sains, tapi justru kesulitan di bahasa. Kebalikan dari penulis lainnya. Iya. Wah, sama Al kan jago bahasa ya. Si Terry ini malah sebaliknya. Dia bahkan punya lab kimia sendiri di rumah-rumahnya. Dan yang paling heboh nih, waktu umur 7 tahun, dia bikin gunung berapi dari kertas gitu, malah nyalain alarm kebakaran sekolah. Beneran hampir kebakar katanya sekolahnya. Gila ya. Saya jadi mikir, ini selain jadi cerita lucu, apa ini nunjukin karakter dia yang emang suka banget nyoba-nyoba? Itu penting kan dalam belajar? Tentu saja. Insiden itu, ya walau lucu, tapi nunjukin banget dorongan alami buat eksperimen. Semacam learning by doing dari kecil gitu. Ini juga negesin kalau jalur belajar tiap orang itu beda-beda. Kesulitan Terry di bahasa itu bukti kalau kelemahan di satu area tuh nggak berarti nutup pintu sukses di area lain. Iya juga ya. Soal motivasi juga menarik. Dia baru lancar bahasa Jerman pas punya pacar orang Jerman. Ini contoh bagus banget gimana koneksi personal itu bisa jadi dorongan kuat buat ngatasin hambatan belajar. Wah, koneksi personal ya kuncinya. Dan kayaknya koneksi sama orang lain ini juga jadi tema kuat pas dia di Princeton ya. Dia cerita soal mentornya, si Carl Anderson itu, yang dapat Nobel, terus pentingnya punya teman-teman pinter buat diajak diskusi mecahin masalah yang susah. Betul. Dia bilang, cari orang yang bikin Anda bersinar. Kedengerannya sih bagus barut ya, tapi gimana kalau susah ya nyari orang kayak gitu di sekitar kita? Nah, itu pertanyaan bagus banget. Nyari mentor atau grup belajar yang pas itu emang ya perlu usaha. Intinya sih kayaknya bukan cuma soal kumpul-kumpul aja ya, tapi gimana interaksi di dalamnya itu bisa mancing ide-ide baru. Oh, jadi kualitas interaksinya ya? Iya. Buat Anda nih, mungkin bisa dimulai dari hal kecil aja. Misalnya, gabung komunitas online, atau bikin kelompok belajar kecil sama temen, atau ya sekedar aktif nanya di forum diskusi. Tapi penting juga waspada sama groupthink ya. Lingkungan belajar yang bagus itu harusnya mendorong pemikiran kritis, bukan cuma iya-iya aja. Oke, jadi cari komunitas yang nantang ya, bukan cuma yang setuju doang. Menarik. Terus ada momen penting lagi nih. Si Terry ini kan banting setir dari fisika, soal lubang hitam gitu, pindah ke biologi. Gara-gara penasaran sama otak, dia harus mulai dari nol lagi belajarnya. Ini kan butuh keberanian gede banget ya. Betul sekali. Ini nunjukin banget sih kekuatan misi pribadi itu, atau ya rasa penasaran yang dalam banget. Kalau kita punya kenapanya yang kuat, proses belajar itu jadi lebih bermakna rasanya. Bahkan pas lagi susah atau harus mulai dari awal banget. Iya sih, benar. Yang menarik juga, latar belakang fisika dia itu ternyata malah ngasih dia sudut pandang unik buat ngerti biologi. Ini bukti gimana pengetahuan lintas bidang itu bisa saling memperkaya gitu. Dia juga nekenin banget soal belajar aktif ya. Katanya neuron itu baru terasa nyata pas dia lihat langsung di bawah mikroskop, bukan cuma baca dari buku. Nah, itu dia. Pengalaman dia di klub radio sekolah dulu juga ternyata nyambung bertahun-tahun kemudian. Itu gimana sih kok bisa nyambung pengalaman yang kayaknya acak gitu? Nah, dari sini pelajaran pentingnya. Belajar itu proses fisik sekaligus mental. Harus ngelakuin sesuatu. Eksperimen, bikin model, atau ngajarin orang lain. Itu semua ninggalin jejak memori yang lebih kuat di otak dibanding kalau kita cuma nerima info pasif aja. Oh, jadi karena melakukan itu ya? Iya. Pengalaman klub radio itu contoh gimana otak kita nyimpan pengetahuan sama skill yang mungkin pas itu kelihatannya nggak relevan, tapi bisa diaktifin lagi pas dibutuhin di konteks baru. Jadi, jangan remehin pengalaman yang kelihatannya nggak penting deh.
Oke oke. Terakhir nih, dia bandingin otak sama komputer. Katanya otak lebih lambat tapi bisa ngerjain banyak hal barengan kayak tim miliaran komputer kecil gitu, neuron itu. Iya, pemrosesan paralel. Terus dia nyinggung soal AI juga. Perbandingan ini maksudnya buat nunjukin keunggulan unik otak kita gitu ya dalam belajar hal kompleks. Tepat sekali, perbandingan itu ngingetin kita betapa luar biasanya kapasitas otak kita ini. Kemampuannya buat proses banyak hal barengan, itu bikin otak unggul dalam tugas kayak persepsi atau memahami konteks. Hal-hal kayak gitu kan masih jadi tantangan besar ya buat AI sekarang. Dia nyinggung AI mungkin juga sebagai penanda aja, sejauh mana sih teknologi udah coba niru kemampuan otak. Tapi sekaligus negasin kalau cara belajar biologis kita ini masih punya keunikannya sendiri. Oke, jadi dari semua pengalaman Terry ini, pelajaran utamanya buat kita apa nih? Kayaknya soal kekuatan komunitas ya, terus nemuin dorongan pribadi, berani berubah haluan. Dan yang paling penting, belajar itu harus aktif, harus melakukan. Iya, itu. Dan nggak apa-apa kalau awalnya susah ya. Betul, kesulitan awal itu wajar banget. Kalau kita tarik benang merahnya nih ya, pengalaman Terry itu nunjukin soal fleksibilitas dan konektivitas dalam belajar. Coba deh Anda pikirin, sekarang ini ada nggak satu konsep atau skill yang lagi Anda coba kuasai, tapi rasanya kok, mentok gitu? Ada sih kayaknya. Nah, daripada terus-terusan nabrak dinding yang sama, mungkin Anda bisa coba pinjem kacamata dari bidang lain yang Anda kuasai. Maksudnya gimana tuh, pinjem kacamata? Misalnya gini, kalau Anda susah paham konsep abstrak di programming, coba deh cari analogi dari musik atau masak, atau mungkin olahraga yang Anda ngerti banget. Terry kan pakai fisika buat ngerti biologi. Nah, bidang tak terduga apa nih di luar zona nyaman Anda yang mungkin nyimpen metafora atau pendekatan baru buat mecahin kebuntuan belajar Anda sekarang? Wah, itu perspektif menarik banget sih buat direnungkan. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak diskusi kita kali ini ya. Sampai jumpa di eksplorasi sumber berikutnya.